Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah perkara tauqifiyah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1718 dan Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua ada ittiba', sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama, ikhlas itu merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari kesyirikan kepada Allah. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah, perkara yang baru atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Arti dari kata aslama wajhahu, menyerahkan diri, artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafaz wa huwa muhsin, dan ia berbuat kebaikan, artinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inti agama ada dua. Inti agama ada dua pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan tidak dengan perkara yang bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan jangan dia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang demikian itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepadanya, hanya kepada Allah saja. Yang kedua, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai berita beliau serta mentaati perintahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hal-hal yang baru dalam agama atau bid'ah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat.
Disebutkan hal ini dalam kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada halaman 221 sampai 222. Bila ada yang bertanya, apa hikmah di balik kedua syarat ini bagi syarat sahnya ibadah? Maka jawabannya yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja. Maka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di samping beribadah kepadanya, ini adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadalah engkau kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Yang kedua, jawaban kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hak dan wewenang tasyri', wewenang untuk memerintah dan melarang membuat syariat. Dan hak pembuatan syariat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka barang siapa beribadah kepada Allah bukan dengan cara yang diperintahkannya, maka dia telah melibatkan dirinya di dalam tasyri', dalam pembuatan syariat. Jawaban yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama bagi kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya, berarti dia telah menambah ajaran agama dan menuduh bahwa agama ini tidak sempurna atau mempunyai kekurangan sehingga dia pun menambahnya. Jawaban yang keempat, sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dan kehendaknya sendiri, maka setiap orang memiliki cara tersendiri dalam ibadah. Jika demikian halnya, maka yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah kekacauan yang tiada taranya, karena perpecahan dan pertikaian akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbedaan kehendak dan perasaan. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam.